Kalau kita mau jujur kan bukan dia sebenarnya ngomong. Iya. Itu kan ayahnya kan. Iya. Itu pun sebenarnya obrolan. Nah ini Harpa biasanya dekat sama orang tuanya pemain naturalisasi nih. Itu sebenarnya ya terlepas dari salah atau benar ya, itu kan obrolan di belakang layar yang terekam kan. Gitu. Dan itu pun bukan dia yang ngomong. Cuman ya udahlah. Yang penting kalau dia udah pakai jersey merah putih dan dia sudah bermain sepenuh hati. Sepenuh hati? Sepenuh hati pasti. Berat. Tapi ya jujur paling berat lawan Qatar kalau gue boleh jujur. Karena faktor beratnya? Itulah. Gue gak enak kalau ngomongnya. Semua. Kita geser sekarang ke persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga antara timnas Indonesia berhadapan dengan China. Nanti main di GBK dan ada beberapa pemain yang cedera. Dean James, ada Kevin Dix, terus Aurat Mangun dan juga Martin satu Paes lagi absen. Martin Paes juga absen. Marcelino Terus absen. Siapa? Marcelino absen. Ya. Dan Seperti apa mudah-mudahan kekuatan? nggak ada yang lebih lagi ya. Ya. Mudah-mudahan nggak ada yang lebih. Karena gini, ini kan udah mulai, walaupun udah ada yang selesai ya. Kalau nggak salah tuh Challenger Pro League, kasta kedua Liga Belgia itu San Patinama, timnya sama Joe Pelopessi. Kalau gue nggak salah yang reguler udah selesai. Gitu. Jadi ini acak-acakan nih. Liga Belanda 18 Mei, Itali, Jai 25. Nah cuman ada yang masih tentatif. Kayak misalnya Palermo, kalau dia masuk jalur playoff promosi dan sampai ke fase final, dia bisa main sampai 31 Mei atau 1 Juni. Ya, betul. TM nggak bisa main. Betul, dan ada beberapa klub lain Belanda kalau nggak salah, kalau dia masuk zona, kayak Tom Hai misalnya, klubnya Almer City, itu kan dia kalau masuk zona playoff degradasi, dia bisa main lagi tuh lebih banyak. Nah itu yang kita nggak tahu. Gue berharap apa, karena kan tadi udah sebut tuh, 3-4 pemain cedera lah, di luar yang akumulasi. Takutnya ketika makin masuk gigi 6 bukan gigi 5 lagi nih, karena partai hidup mati, mereka takutnya amit-amit cedera, mudah-mudahan jangan. Terutama Emil Laudero, karena kita kan pasti nggak bisa Paes kan, Emil harus main dan dia adalah penjaga gawang deputi yang paling setara. Nah itu mudah-mudahan klubnya promosi, dianya aman. Ya mungkin bisa diganti Kang Emil kali ya. Kang Emil mana nih? Beda. Assalamualaikum Kang Emil, sehat-sehat ya Kang. Oke Mas Ais. Ya yang paling rawan sih yang agak-agak ngeri-ngeri sedap ya Emil Laudero itu. Karena dia itu kan rencananya kita akan ada TC di Bali nih. Mulai tanggal 25, 26 ya. Di Bali. Tapi ya ada beberapa pemain yang harus dikhawatirkan mereka harus datang telat sehingga chemistry-nya ini dikhawatirkan, terutama Emil Laudero. Dia seperti tadi Harpa bilang, kalau seandainya dia Palermo main sampai tanggal 1 kan berarti dia paling cepat datang ke Indonesia tanggal 2. Paling cepet banget. Paling cepet banget. Kalau dia dari sana tanggal 2 kan bisa jadi di tanggal 3 baru latihan ya. Artinya cuma 2 hari dia gabung dan langsung main. Itu kejadiannya sama waktu kayak lawan Australia cuma 2-3 hari. 2-3 hari. Ya ini yang memang membuat kita agak deg-degan ya karena Martin Paes Martin Paes terkena sanksi, otomatis mau nggak mau ya kita berharap Emil bisa main. Kita lihat Hernando misalnya gimana? Enggak, balik lagi sedikit tadi ya. Mungkin kalau Emil masih aman karena dia kiper ya. Itu nggak terlalu. Tapi kalau kayak Tom Hai yang outfielder kan butuh chemistry kan. Siapa yang naik ke atas, siapa yang crossing gitu. Jadi ini ada beberapa pemain ya nanti mungkin dilengkapin bisa yang punya potensi main sampai mendekati tanggal 31 Mei lah gitu. Walaupun kalau normalnya rata-rata tanggal 18, 25 tuh udah selesai. Nah kalau Hernando Ari bagus. Cuman kalau kita udah bicara di level Asia, memang nggak bisa dibohongi ada beberapa checklist yang mandatori. Ya dengan segala hormat misalnya postur tubuh. Ya kan kalau kita udah berhadapan dengan tim-tim seperti China, Jepang yang tinggi-tinggi kan agak sulit juga. Sementara tingginya Martin Paes dan Emil kita tahu kan 190-an lah. Itu udah memadai banget dengan pengalaman dia di pernah main lawan Inter Milan, pernah ngadapin Ronaldo. Terus siapa namanya Martin Paes pernah berhadapan dengan Messi. Jadi ya kita nggak bisa bohong lah. Tapi tetap very good question. Kita nggak pernah tahu ada mitigasi apa. Mesti siapin juga Hernando Ari sama Nadeo. Kita nggak pernah tahu. Mesti siap juga. Nggak pernah tahu. Amit-amit. Emil oke main nih. 20 menit cedera lawan China. Ya kan mesti main juga Hernando. Tetap juga. Dan kita harus hargai itu juga. Kita harus dukung. Iya yang gue khawatirkan sebetulnya bukan karena Emil cedera ya sebetulnya. Tapi karena faktor jet lag. Kalau dia datang dia jalan tanggal 1 atau tanggal 2 otomatis kan 3 hari loh. Adaptasi dengan cuaca. Adaptasi dengan cuaca, dengan kondisi fisiknya, kebugarannya ini. Tapi jujur, pada pengen banget Emil debut kan?
Iya dong. Pasti pengen dong. Iya pastilah. Pengen Pasti kan. dong. Kita pengen lihat Emil debut berseragam timnas. Dan mudah-mudahan ini bisa direalisasikan pas lawan Cina nanti di GBK ya. Oke, dengan apapun pertimbangannya, dengan kondisinya seperti apapun, kita sepakat bahwa kita penasaran. Ini kiper bagus, dari dulu memang udah diincar. Bahkan bapaknya sempat nolak segala macam. Tapi sekarang sudah berseragam merah putih, ada drama-drama segala macam. Sekarang sudah sah jadi WNI. Kita pasti penasaran dong, pengen lihat gimana Emil dibawa Mister Gawang Indonesia. Iya, pasti. Dan ini kesempatan juga buat dia untuk menunjukkan bahwa ya lupakan yang sebelumnya. Dan itu kan kalau kita mau jujur kan bukan dia sebenarnya ngomong. Itu kan ayahnya kan. Itu pun sebenarnya obrolan. Nah ini Harpa biasanya dekat sama orang tuanya pemain naturalisasi nih. Itu sebenarnya ya terlepas dari salah atau benar ya, itu kan obrolan di belakang layar yang terekam kan. Gitu. Dan itu pun bukan dia yang ngomong, cuman ya udahlah. Yang penting kalau dia udah pakai jersey merah putih dan dia sudah bermain sepenuh hati. Sepenuh hati pasti kelihatan kok. Yakin. Kita kan pemain bola juga, jadi bisa ngelihat kan wajah orang mana yang. Oh kiper juga lagi. Kiper juga. Iya, sesama kiper ya. Tahu lah. Iya. Gue rasa inilah kesempatan untuk dia dan mudah-mudahan nanti lawan China dia bisa. Ngukurnya gimana seorang kiper bermain sepenuh hati atau enggak? Ya kelihatan dari sinar wajahnya. Kelihatan dari gerakannya itu bisa kelihatan. Iya. Mungkin kalau kiper mainnya setengah hati mungkin sarung tangan cuma satu kali ya. Itu baru tuh. Ya, kalau besok sarung tangannya Emil 2 berarti sepenuh hati. Betul, sepenuh hati. Atau kalau kita lihat sarung tangannya sarung tangan bener atau sarung tangan motor. Nah, kalau sarung tangan motor baru setengah hati. Tapi bagus. Kenapa nggak sarung tangan tukang? Ada karetnya tuh. Bagus lah, Emil bagus lah. Cuman tinggal supaya dia nggak gugup aja. Karena kan main di depan 70.000 mungkin ya. Nonton Indonesia pertama kali, reception itu sangat penting. Mudah-mudahan semua nanti ketika namanya diucapin satu-satu kan, nama dia itu muncul, ya kita dukung lah. Ya benar, kita support ya. Karena hype-nya pasti akan beda. Even main di Italia di level yang tinggi, tapi semua pemain mengakui ketika pemain asing ya, ketika main di Indonesia itu atmosfernya beda. Emil kan main di Italia. Coba lihat di Italia itu stadion paling besar berapa kapasitasnya? Sekarang San Siro paling kan? Sekarang paling 60 San Siro ya? 80. Ini 70.000 men. Dan kapasitas 8 ini. Tapi kan rata-rata di Italia paling 20, 30. Anggaplah San Siro itu juga saat dia main mungkin belum tentu penuh. Karena kan waktu itu dia waktu itu Sampdoria kan main ke Inter Milan, itu kan it's not a big match. Ya mungkin hanya setengahnya atau 40%. Ini kan almost GBK pasti penuh ya? Pasti penuh lah, 70 sekian ribu itu. Dan nggak berhenti bersuara dari awal sampai terakhir. Sampai kemarin kan apalagi ada misalnya ini, show your dignity gitu kan. Apa namanya tuh, koreonya. Wah itu beda. Tom Hai kan udah ngomong juga kan berapa kali. Lu nggak, kasarnya dia bilang nggak bisa bernapas katanya. Nah itu juga mesti dipikirin nih. Sedikit agak kita melebar. CPR. Karena kan mainnya kan jam 8.45 ya. Nah itu kan malam. Agak lumayan challenging juga tuh. Tipis ya, oksigen. Dan juga atmosfer itu mungkin yang akan bikin dia tuh mudah-mudahan nggak gemeter ya. Oh justru malah adrenalin ya. Gue pengen buktikan. Mudah-mudahan seperti itu. Dan dia udah pengalaman lah main di Italia. Jadi mungkin dia agak sedikit. Dan dia kan juga waktu lawan China kan pernah merasakan itu walaupun dari bangku cadangan. Jadi udah ada gradasinya nih. Dia di Italia lawan Bahrain ya? Lawan Bahrain, sorry. Lawan Bahrain udah pernah ngeliat walaupun dia sebagai pemain cadangan. Kemudian di Italia juga udah tertempa. Name it lah berapa ratus pertandingan dilalui. Jadi besok dia hanya sedikit penyesuaian aja. Ya. Oke. Jadi untuk kita semua ya, para pendukung timnas, yuk kita dukung Emil untuk bisa langsung adaptasi, enjoy, langsung nyaman, bergabung dengan tim. Andai besok dimainkan dan debut bersama timnas Indonesia. Tadi dari pemain-pemain yang cedera, kita materi pemainnya udah cukup bagus belum? Cukup merata dan lapisan-lapisannya sudah oke belum? Artinya gini, ketika 1-2 pemain cedera ya nggak ada masalah karena kita kedalaman materinya juga bagus. Cukup dalam lah sekarang. Misalnya kalau Kevin Dix absen ya, walaupun kabar terkini kan Kevin Dix katanya kemungkinan besar pulih gitu ya. Tanggal 30 Mei. Kalau dia pulih dan bisa dipanggil mungkin Kevin Dix main. Tapi kalaupun absen, di bek kanan itu masih ada beberapa nama yang Sandy Walsh bisa main? Sandy Walsh bisa main. Walaupun dari segi kualitas memang ada sedikit di bawah Kevin Dix. Nah, kalau Sandy Walsh cedera, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah karena praktis tidak ada pemain yang masih ada sih sebetulnya Eliano Reinders ya yang bisa dimainkan di posisi bek kanan. Karena di Pekzol dia juga sebagai bek kanan. Walaupun di timnas Indonesia dia walaupun nggak sekuat Sandy Walsh atau Kevin Dix untuk posisi bek kanan. Karakternya beda.
sementara di posisi kiper kita ada Emil Audero. Artinya memang dengan kondisi kedalaman squad yang kita punya, ada beberapa pemain lain yang bisa menggantikannya. Seandainya misalnya Ragnar Oratmangun masih belum bisa tampil karena virus ya, di situ ada Rafael Strijk yang bisa dimainkan, ada Jakob Sayuri yang mungkin bisa dipanggil, sehingga kedalaman squad kita gue pikir nggak terlalu bermasalah sih. Iya, sangat dalam, tinggal otak-atiknya aja ya. Kayak misalnya kita bicara, kalau Emil tadi kiper kita udah bahas ya. Misalnya kayak Marcelino Ferdinand, itu penggantinya macamnya bisa banyak gitu. Banyak itu. Reinders pun bisa sebenarnya. Karena emang dia bisa main di macam-macam posisi kan. Bahkan dia taruh di situ Jakob Sayuri juga bisa. Karena waktu lawan Persis Solo, Malut yang menang 3-1, dia hat-trick, itu dia main sebagai AMC. Dan itu pertama kalinya dia main sebagai AMC. Kebetulan gue ngobrol sama Coach Imran. Dia bilang, ya saya coba, ternyata dia bagus segala macam. Dan mungkin akan dimainkan di posisi tersebut. Di bek kanan juga banyak. Bahkan Patrick Kluivert itu sama sama Alex Pastur, waktu nonton Borneo lawan Malut, itu sempat nanyain Safrudin Tahar. Walaupun mungkin dia ada di layar keempat ya atau kelima, tapi kan banyak lah pelapisnya. Tapi memang kalau Kevin Dix nggak main, ya otomatis gua rasa ya Sandy Walsh yang paling memungkinkan. Di kiri ada Calvin Verdong dan namanya dan Dean James. Cuman gue yang khawatirin sebenarnya kayak Gio Pelupesi. Ya, mungkin ada penggantinya Ivar Jenner. Cuman kalau kita udah lihat Gio Pelupesi kan, wah ini beda kelas ya kan, benar-benar paten banget ya. Palanya screening terus kan. Makanya setiap ambil bola dia ngelarinnya cepet kan, karena dia selalu screening. Nah, itu kan kalau kita sampai kehilangan kan sangat mengkhawatirkan. Atau Jai. Oleh cuma satu. Nah, paling itu aja. Itu mudah-mudahan tuh tulang punggung itu aman. Kalau yang lain-lainnya masih bisa lah di bahkan numpuk kali ya. Iya, bek kiri itu masih ada Sen Patinama, masih ada bahkan kalau Marcelino itu bisa digantikan oleh Kambuaya. Kambuaya bisa ditarik ke belakang. Kemarin main bagus dia. Main bagus. Nah, ini dia JPC ini yang artinya memang yang enggak kita miliki dari lama. Kita memang punya Ivar, kita punya Nathan bisa dimainkan di situ. Punya Mark Klok ya sebelumnya bisa dimainkan di situ. Tapi mereka ini box to box midfielder, bukan DM. Benar. Nah, gila itu. Luar biasa. Ya. Joe ini DM. Diabetes mellitus tuh. Penyakit dong. Jelasin dong. Defensive midfielder artinya dia ini sesuatu yang memang jarang disebut ya di posisi ini, jarang disebut di permainan, tapi fungsinya sangat luar biasa. Kita ingat bagaimana N'Golo Kante di timnas Prancis 2018. Mungkin orang nyebutnya Paul Pogba, mungkin orang menyebutnya Griezmann, Mbappe, tapi faktor N'Golo Kante di situ faktor yang paling penting. Benar. Begitupun Pelupesi kemarin saat kita menang lawan Bahrain, dia bisa menjadi filter tuh. Dia filter dulu serangan-serangan lawan sebelum datang ke 3 back kita. Itu pas yang Piala Dunia 2018 semifinal, perempat final dan semifinal kan gue nonton langsung. Yang paling banyak gue ngeliat tuh ke N'Golo Kante. Itu bener-bener begitu bola hilang langsung disergap sama dia tuh. Lawan panik kan, antara bikin kesalahan atau long ball, selesai. Dapat bola kasih Griezmann, hilang bola disergap, dapat bola kasih ke Mbappe. Ketika lawan Bahrain pun, mata gue paling sering lihat ke Joao Pelupesi. Screening terus, dapat bola kan umpannya enak-enak aja. Kan? Nah, tapi itu yang kayak Ais bilang, biasanya pemain kayak gini nggak disorot, karena memang nggak seksi kan, bukan yang lari. Tetap lah, kita nggak bisa bohong, orang akan meneriakan nama orang pencetak gol, asisnya atau segala macam. Padahal golnya Ole itu pun diawali dari Joao Pelupesi. Dia steal, dia kasih ke Tom Hai long ball ke Marcelino langsung di slice jadi asis ke Ole. Luar biasa. Ini yang gue takutin Joao Pelupesi. Mudah-mudahan dia seger-seger, Jai segala macam. Benar. Gitu. Mudah-mudahan kondisinya fit terus dan nggak pernah bentrok sama klubnya ya. Jadi ya tetap kalau misalnya ada panggilan timnas aman. Gitu. Musim regulernya udah selesai. Challenger Pro League Liga 2. Justru gue takut nih dia ada jarak yang lama. Takutnya kebanyakan mungkin liburan jadi kurang bugar. Takutnya malah begitu. Diajak sama Mas Ais ke daerah Joglo makan mie ayam kan. Jangan juga. Ketoprak. Aduh. Tapi menurut gue ya, hadirnya Joao Pelupesi dan juga Ole Romeni, the missing piece udah komplit. Puzzle-puzzle udah terisi sekarang di timnas ya. Udah sekarang kita udah punya semua. Walaupun belum komplit betul sih sebetulnya. Ya nggak ada puasnya juga sih. Karena
Ole kan sebetulnya bukan nomor 9. Iya sih, emang. Walaupun dia bisa dimainkan. Nah, apakah artinya kita masih butuh pemain naturalisasi? Kalau kita lihat nih, ada beberapa, ada Jayden Osterwolde, terus Pascal Strijk, ada Tristan Goijer, terus juga ada Milano Jonathan. Kalau gue kalau gue bilang jangan dulu. Kalau menurut gue. Karena itu kan waktu udah persiapan udah dekat. Lu kapan lagi chemistry-nya segala macam. Jujur aja ya kayak Kevin Dix. Secara individu dia bagus, tapi kita lihat kan masih belum 100% gini kan. Beda Hapner sama Jai kemarin dengan Rido. Wah, kompak banget kan. Nah, kecuali dia exceptional banget ya. Mungkin kayak Pascal Strijk, which is terakhir katanya dia nggak tertarik, nggak mau katanya ya. Jadi menurut gue ntar dulu lah. Ini udah tinggal satu lagi, kita fokus aja lawan China. Gue setuju ada TC, makin hantem China. Kalau kita lolos, let's talk about it. Afterwards, kalau kita lolos round 4. Kalau Mas Ais gimana? Iya, menurut gue mungkin kalau sebagai pelapis it's okay. It's okay, tapi dan memang kabarnya kan PSSI nggak ngasih sinyal bakal ada naturalisasi dalam waktu tepat. Sampai hari ini ya. Ya paling enggak selesaiin dulu lah di round 3 ini nih. Kalau round 3 berhasil, kita ada jeda waktu cukup panjang tuh. Dari bulan Juni, Oktober. Bahkan kabarnya kan ini belum dikonfirmasi ya. Kabarnya kita akan ada turnamen mini segitiga ya. Dengan Lebanon dan juga Malaysia. Kalau seandainya kita lolos ke putaran keempat. Sebagai uji coba lah pemanasan di bulan September nanti. Dan gue rasa kalau kita lolos ke round 4, itu akan lebih gampang kita untuk untuk merekrut naturalisasi. Apalagi kalau lolos Piala Dunia itu loh, mereka mungkin kita jadi magnet ya. Iya, yang tadinya mungkin nggak mau jadi mau. Walaupun lolos round 4 juga itu nggak semudah bayangan kita ya. Emang. Karena AFC ini mengubah format tuan rumah. Tadinya kan format tuan rumahnya di tempat netral ya. Sekarang tim peringkat ketiga atau dua besar peringkat ketiga terbaik lah. Itu yang akan jadi tuan rumah. Sekarang kan kalau kita lihat Qatar ya? Enggak. Uni Emirat Arab dan Irak. Emirat Arab. Nah, kalau mereka tuan rumahnya kita main di Timur Tengah, kan semuanya tim-tim Timur Tengah nih. Hampir pasti lah ya. Hampir pasti. Repot loh. Benar. Lawan tim-tim Timur Tengah berat juga itu. Berat, Pak. Tapi ya jujur paling berat lawan Qatar kalau gue boleh jujur. Karena faktor beratnya? Itulah. Gue gak enak kalau ngomongnya. Semua. Itu gue jarang ya nginin wasit, tapi kalau ini mau keterlaluan. Dan ini selalu dikeluhkan oleh tim-tim Asia Timur. Kita kalau lawan Asia Barat udahlah teh. Itu terutama Qatar ya. Karena kalau kayak Irak, gue waktu 2-3 misalnya gue di sana. Respect orang dengan mereka. Mereka fair. Si Ali Jasim tuh waktu dia ke backdrop ngasih speech itu dapat applause. Tapi kalau Qatar udah nggak ada obat lah. Nih nggak disensor nggak apa-apa. Kayak pada setuju juga soalnya. Gitu. Nah, Coach Patrick kemudian juga jajaran pelatih ya, Alex Pastor sempat memantau pemain-pemain lokal di Liga 1. Kira-kira pemain-pemain lokal, pemain-pemain Liga 1 masih ada yang sebetulnya layak untuk dipanggil atau diberi kesempatan? Banyak ya. Jakob Sayuri kemarin yang nggak dipanggil. Layak lagi dipanggil. Layak dipanggil lagi. Kemudian juga Malik Rizaldi ya. Malik Rizaldi. Egy pasti loh. Egy juga pemain penting ya untuk bisa menggantikan posisi Orat Mangun ya. Iya, dia gantiin Orat Mangun bisa. Atau gantiin Marcelino Ferdinand juga bisa. Bisa, betul. Banyak lah. Ricky Kambuaya jangan lupa. Itu Ricky Kambuaya kan memang dipanggil kan. Ya, Jakob Sayuri lah yang paling penting kalau menurut gue tuh. Jakob Sayuri, Malik Rizaldi. Beckham juga bagus. Bisa juga, karena kan Marcelino Ferdinand absen kan. Bisa aja, tapi kan dia pasti dipanggil dong. Untuk lawan Jepang ya. Untuk lawan Jepang. Iya. Banyak sebetulnya yang menurut gue layak dipanggil dan layak ya. Selain Beckham, kemudian juga ada Raihan Hanan ya. Menurut gue Raihan Hanan salah satu potensi pemain muda yang cukup potensial ya untuk bisa menggantikan posisi Marcelino. Tapi mungkin kalau untuk nembus starting line up agak berat, susah ya. Agak berat. Karena minimal dipanggil aja dulu. Ya kalau dipanggil ya mungkin bisa 5-6 orang. Tapi kan kayak kemarin Ramadan Sananta dapat minute play walaupun sedikit. Ya di Australia ya. Ya bisa aja kayak Ricky Kambuaya dikasih waktu sebentar dia manfaatin kan orang impress dengan dia. Jadi pastikan dia kesimpan di kepala tim kepelatihan untuk suatu saat mungkin dipanggil. Apalagi Marcelino Ferdinand nggak main, ada opsi. Walaupun mungkin hanya 30% dia bisa main menggantikan Marcelino Ferdinand, mungkin double pivot dengan Joe, agak lebih dirong di depan. Jadi ya nggak apa-apa gitu menurut gua. Memang kedengarannya klasik tapi
ketika ada persaingan hantam terus kemampuan. Kalau emang lu dikasih kesempatan kayak Ricky Kambuaya lu manfaatin, orang impress juga kok. Benar. Oke. Kita dukung terus pastinya timnas Indonesia yang nanti akan berlaga berhadapan dengan China di GBK tanggal 5 Juni, lanjut lagi lawan Jepang di tanggal 10 Juni. Mudah-mudahan bisa memenuhi target dan bisa lolos ya, bisa mengamankan kans untuk lolos ke Piala Dunia.